Selamat pagi menjelang siang operator dapodik newbie atau pemula. Nah, ternyata masih banyak operator yang bingung bagaimana cara menambah sarpras. Nah, langsung saja saya akan mulai dengan klik menu sarpras, kemudian tanah bangunan. Nah, ini apabila teman-teman operator mau menambah gedung atau bangunan. Nah, untuk mengaktifkan bangunan kita harus klik tanah dulu seperti ini. Nah, ini sudah aktif. Kemudian tambah. Nah, seperti ini. Lah, teman-teman tinggal pilih bangunan jenis prasarananya itu apa, asrama siswa atau rumah dinas, seperti ini. Nah, apabila teman-teman mau menambah ruang kelas dan ruang kelas tersebut beda gedung atau bangunan, kita pilih bangunan seperti ini. Kemudian nama bangunannya apa? Nah, bangunan kelas 2 misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian panjang, lebar, luas tapak bangunan. Nah, ini wajib, tidak, sementara belum wajib diisi ya teman-teman. Yang penting nanti kita bisa simpan dulu. Nah, kemudian kepemilikan. Nah, ini milik, sewa, pinjam, bukan milik. Nah, ini tergantung status bangunannya, apakah milik sekolah atau menyewa atau meminjam milik orang lain atau bukan milik. Nah, seperti itu. Kemudian nilai perolehan asetnya, nah itu berapa. Kemudian jumlah lantai, kalau bangunan tersebut hanya satu lantai, pilih 1. Kemudian tahun dibangunnya. Nah, ini karena merah ini artinya wajib diisi, misalkan 2022 21. Nah, keterangan bangunan, nah ini diisi. Kemudian tanggal SK pemakai, nah ini tanggal 12 ini 2001, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, klik simpan. Nah, sudah. Nah, ini bangunan kelas 2. Nah, setelah itu kita harus input kondisinya dulu. Sebelum menambah ruang, kita input kondisinya dulu. Nah, karena ini bangunan baru, otomatis kondisinya masih baik ya teman-teman. Jadi kita biarkan 0 seperti ini. Terus ya, nah, yang penting ini bangunannya itu atapnya dak beton, bukan dak, atau tidak memiliki atap. Nah, apabila dak beton berarti bangunan tersebut siap untuk ditingkat atau memiliki 2 lantai. Apabila bukan dak, itu hanya 1 lantai. Jadi saya pilih bukan dak saja. Kemudian simpan dan tutup. Nah, untuk bangunan sudah selesai, sudah berdiri. Nah, sekarang di dalam bangunan tersebut kita mau membuat ruang. Nah, masuk ke ruang. Nah, ini. Kemudian klik tambah. Nah, karena kita bangunan teori kelas, maka kita pilih jenis prasarananya ruang teori atau kelas.
kemudian bangunan. Nah, kita pilih bangunan yang baru saja kita buat tadi. Nah, bangunan yang baru saja kita buat tadi yaitu bangunan kelas 2. Nah, seperti itu. Kemudian kode ruang, nah ini pilih 2B seperti ini ya. Nama ruangnya kelas 2B. Nah, registrasi ruang kosongin saja. Nah, untuk sementara yang tidak ada bintangnya itu kosongin saja dulu. Yang penting kita bisa menyimpan. Nah, kita simpan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah muncul bangunan seperti ini. Nah, setelah kita membuat bangunan ruang, nah tentu saja kondisi ruangnya juga harus diinput. Nah, karena ini ruang baru seperti bangunan tadi, otomatis kondisinya bagus semua. Nah, tetap 00, kemudian simpan. Nah, bangunan sudah jadi, ruang kelas sudah jadi. Nah, sekarang kita masuk ke alat angkutan dan buku. Nah, setiap ruang kelas itu pasti ada alatnya. Tidak mungkin siswa guru itu menulis tanpa ada meja tulis, meja guru, meja siswa. Nah, itu tidak mungkin. Jadi kita harus memasukkan meja serta yang lainnya. Nah, ini tadi kita pilih bangunan yang baru saja kita buat tadi seperti ini. Nah, kemudian kita klik. Nah, muncul oranye. Nah, ini artinya itu wajib ada semua di ruang kelas tersebut. Nah, jadi teman-teman harus menambahkan alat dengan klik tambah. Nah, ini jenisnya apa? Kalau meja kita pilih, kita tulis meja guru. Nah, seperti ini. Kemudian namanya kita copy saja. Seperti ini. Kalau sudah kepemilikan milik, kita simpan. Nah, meja guru sudah ada. Dan yang lainnya yang masih orange ini wajib ada ya teman-teman. Jadi harus tambah semua sesuai warna oranye ini. Nah, seperti itu. Nah, saya contohkan sekali lagi. Saya tambahkan kursi siswa, kursi guru ya, meja guru sudah. Nah, sekarang kursi guru, nama, spesifik. Nah, teman-teman harus memperhatikan ini. Read only, berarti ini hanya bisa dibaca, tidak bisa diedit atau dirubah ya. Karena apa? Karena ini inputan ini hasil dari ruang tadi, hasil dari tambah ruang tadi, seperti itu ya. Langsung klik simpan. Nah, seperti ini sudah ada 2. Nah, ini jumlah total, jumlah layak, jumlah rusak. Nah, ini wajib diisi setelah alat dibuat, kemudian jumlahnya diisi. Caranya
klik kode si guru ini, kemudian menu aksi, pilih periodik. Nah, kode si gurunya 1. Nah, ini karena kode sinya baru saja membeli, jadi jumlah layaknya itu kasih 1. Nah, simpan. Jadi untuk jumlah total itu minimal 1 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk meja guru, nah ini sama, klik meja guru, kemudian menu aksi, periodik. Nah, karena meja gurunya jumlahnya 1 dan sudah dimakan rayap atau sudah rusak, maka jumlah like-nya saya isi 0, kemudian simpan. Nah, seperti ini jadinya. Nah, dan seterusnya sampai warna oranyenya ini sudah tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian tadi di sekolah itu ada read only yang berkaitan dengan syarat peras ini tadi, yaitu di bagian sanitasi. Nah, kita tunggu. Nah, kita pilih sanitasi. Nah, ini jumlah tempat cuci tangan yang rusak. Nah, ini ada tulisan read only. Nah, ada tulisan read only. Nah, ini diambil dari alat, ya, diambil dari alat angkutan dan buku. Alat angkutan dan buku. Nah, seperti ini. Nah, jumlah keseluruhan tempat cuci tangan read only. Nah, ini diambil dari alat angkutan dan buku. Jadi ini tidak bisa diedit. Kalau di alat ini jumlahnya 3, maka otomatis di sini juga akan terisi 3. Jumlah tempat cuci tangan yang rusak, kalau di sini jumlah cuci tangan yang rusak ada 3, otomatis di sini nanti juga akan 3. Jadi tidak bisa diedit. Nah, ini. Nah, kemudian ini rincian detail. Nah, ini berikut detail rincian untuk wastafel. Alat di luar ruangan wastafel. Wastafelnya ada 6. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi sesuai alatnya. Nah, begitu ya teman-teman. Demikian sedikit penjelasan atau tutorial tentang syarat peras, tentang cara menambah syarat peras. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih.